Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Atfal dari mana, Atfal? Habis dari bawah ini. Ya, oke, silakan langsung tempat duduknya. Baik, Bu. Ya. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya ketua kelas memimpin doa. Untuk ketua kelas dipersilakan. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Everybody, greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, lagu wajib nasional apa yang mau kalian bawakan? Silakan. Halo Bandung aja, Bu. Oke, boleh. Halo, halo Bandung. Ketua kelas silakan pimpin. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Terima kasih Farid. Ya, Silakan duduk. saya boleh duduk ya, Bu? Ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan masuk ke dalam materi yang 3.1 yaitu konsep budaya. Sebelumnya Ibu akan absen dulu kalian ya. Oke. Adriansa, Alfian, Alvin. Untuk memusatkan perhatian kalian, saya mau lakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya gampang, sangat-sangat mudah ice breakingnya. Kalau saya kasih aba-aba bilang hijau, kalian boleh bergerak apa aja. Mau bergerak begini kek, mau begini kek, mau begini, itu boleh. Tapi aba-abanya hijau. Kalau hitam, batu. Mau kalian diam, mau kalian nutup muka, seperti ini boleh. Jadi denger ya, jelas ya. Kalau saya bilang hijau, terserah. Mau pegang temennya, atau mau megang buku. Pokoknya hijau, itu bergerak. Hijau! Ya, kenapa ada yang diam? Hitam! Hijau! Hitam! Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang jahilin temennya tadi ya kan? Ada yang bingung bergerak hijau. Artinya konsentrasi kalian sampai nggak nih gitu kan? Aba-aba sama konsentrasi seperti apa? Oke ya. Sekarang langsung masuk ke materi ya. Di sini nanti kalian belajar tentang konsep budaya. Apa itu konsep budaya? Gunanya apa sih kalian mempelajari konsep sebuah budaya? Nah, perlu kita ketahui bahwa budaya itu dalam kehidupan manusia itu amat sangat beragam. Ya, dalam kehidupan manusia berhubungan sama budaya sangat. Setiap hari kalian melakukan budaya nggak di sekolah? Adakah budaya yang kalian lakukan? Contohnya apa? Contohnya apa yang budaya yang kalian lakukan sekolah? Belajar. Apalagi Atfal? Menggunakan seragam yang sama. Menggunakan seragam. Ada kebudayaan bahwa 103 kalau hari Kamis menggunakan seragam berwarna biru. Gurunya memakai batik. Itu sebuah budaya yang sudah ditetapkan ya. Oke, itu budaya yang kalian lakukan di sekolah. Ternyata budaya secara umum juga ada konsepnya. Baik, mari kita sama-sama perhatikan konsep budaya itu seperti apa. Ya. Ini tampilan konsep budaya, bukan berarti saya mengambil ini Bali, tapi nuansanya orang pasti tahu apa itu Bali, ya kan? Tapi secara umum ini konsep budaya umum ya. Baik. Materi yang pertama yaitu memahami konsep budaya. Ini di kompetensi dasar yang pertama, konsep budaya secara umum. Di sini tujuannya apa? Peserta didik menganalisa. Jadi kalian diharapkan menganalisa seperti apa sih konsep budaya secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua,
Peserta didik menganalisis di dalam budaya ternyata ada unsur-unsurnya. Tidak hanya konsep saja, ternyata ada unsur-unsur dalam budaya. Apa saja unsur-unsurnya? Nanti sama-sama kita lihat dan kalian sama-sama menganalisa. Ketiga, setelah itu kalian akan menelaah konsepnya dan membuat sebuah presentasi dari konsep budaya yang sudah kalian pelajari dan kalian gabungkan dengan konsep budaya secara umum. Nantinya saya tarik kembali ke konsep budaya tarian. Ini secara umum konsep budaya seperti apa. Nanti di materi tersebut akan saya tarik konsep budayanya meliputi yang berhubungan sama tarian. Oke? Oke, ini materi pembelajarannya. Kita nanti membuat sebuah tampilan yang nanti ada di dalam sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti ada tugas di situ, nanti kalian isi. Nanti ada petunjuk dari saya. Penggunaan metode pembelajarannya yaitu problem based learning, di mana kalian menyelesaikan sebuah permasalahan, ya. Sebuah konsep budaya menurut pengertian dari secara bahasa, bahwa hasil kegiatan penciptaan batin atau akal budi, bahwa akal dan budi itu jadi satu, ya. Manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat itu secara garis besar keseluruhan. Ada juga pendapat secara umum bahwa makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan, bahwa kalian adalah makhluk sosial. Rahmat nggak kenal sama Alfian awalnya karena Rahmat dari SMP yang lain, Alfian dari sekolah yang lain. Ratu nggak kenal sama Jakia, Ratu nggak kenal sama Mutia. Tergabung di 10-3 akhirnya saling mengenal, bersosial. Ya, itu salah satu contoh sebuah sosial dalam lingkup kelas. Ya, oke, di sini ada 7 unsur kebudayaan. Ada berapa? 7. Ada 7 unsur kebudayaan. Dibaca pertama sistem mata pencarian. Yang pertama ada sistem mata pencarian. Yang kedua ada mata pencarian itu sendiri. Yang ketiga ada religi. Keempat ada pengetahuan. Kelima ada organisasi sosial. Keenam ada kesenian dan terakhir bahasa. Jadi ada berapa unsur budaya? 7. Ada 7 unsur budaya. Nanti ini kita sama-sama pelajari dan kita cari informasinya agar kalian dapat merangkumnya menjadi satu. Yang pertama, ada beberapa pengertian menurut para ahli. Para ahli pertama yang saya ambil di sini menurut William H. Haviland. Dia mengatakan bahwa budaya merupakan suatu norma yang memiliki nilai bersama. Dia sudah berbicara tentang norma, ya, khusus ke norma. Apa sih norma? Ada yang tahu kan norma? Apa itu norma? Baik. Aturan, ya, bahwa setiap tempat punya aturan, ya kan? Di sekolah kita ada aturan nggak? Ada. Contoh yang tergampang sekolah aturannya apa? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Artinya semua anak masuk jam kurang dari setengah 7. Itu sebuah aturan. Nah, sama. Ini sebuah norma. William menggariskan besarnya bahwa ke aturan atau ke norma dalam kehidupan. Dalam setiap kehidupan ada tatanan atau ada norma-norma. Boleh dilanggar? Tidak boleh. Karena sudah terbentuk dalam komunitas masyarakat tersebut. Kalau Kober gimana? Dia ke arah prestasi. Kok prestasi berhubungan sama sebuah budaya, sebuah komunitas yang menginginkan sesuatu hal yang bersama. Anggap misalkan kalian mau lomba. Komunitasnya berbeda-beda, tapi dalam satu skup sama, satu sekolah yang sama, membawa nama sekolah. Walaupun dari komunitas yang berbeda. Misalkan Fauzan dari anak silat, dari cabangnya silatnya misalkan Merpati Putih. Adriansah dari Garuda Gisai misalkan. Tapi karena lomba membawa nama 103, dilepas embel-embel itu. Jadi membawa tim silat dari 103. Itu salah satu bentuk sebuah budaya jadi sebuah prestasi. Lanjutnya adalah generasi dari Hals Colville, bahwa wujud atau turunan-temurun yang dilakukan generasi ke generasi. Maksudnya apa? Sebuah budaya diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Contoh gampangnya apa sih budaya yang turun-temurun? Tahukah apa itu contoh budaya yang turun-temurun dalam kehidupan sehari-hari? Atau mungkin di sekolah? Dulu anak 103 melakukan ini, selanjutnya melakukan ini. Adakah yang tahu atau terbayang seperti apa tuh ya budaya yang turun-temurun? Jenis perlombaan. OSIS. Pengurus kelasnya tidak akan kelas 3 terus kan, atau kelas 2 terus kan, atau kelas 1 terus kan. Mereka akan regenerasi.
ya kan? Yaitu sebuah budaya yang dilakukan terorganisir, bergantian. Oke, good. Apalagi? Itu di sekolah. Kalau di rumah, kira-kira bergantian juga apa? Pemilihan kepala RT. Pemilihan RT, bagus. Apalagi? Ada lagi yang lain? Arisan mungkin? Iya nggak sih? Yang sesimpel, paling gampang. Ada nggak arisan terus-terusan? Nggak ada, pasti berganti. Iya kan? Sama. Oke, bagus, Atfal. Lanjut, ada dari Merville, bahwa masyarakat ditentukan oleh kebudayaan dimiliki oleh sekelompok anggota masyarakat itu sendiri. Itu maksudnya apa? Komunitas yang di Jakarta ini kan orangnya heterogen. Kalau misalkan di Jawa punya komunitas Jawa sama. Nah, ini di Jakarta komunitasnya banyak. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Betawi, dan suku-suku yang lain di Jakarta. Akhirnya membuat komunitas kebudayaan baru sendiri tidak? Mereka berbaur tidak? Tidak lagi membawa, oh di adatnya orang Batak seperti ini, oh adatnya orang Jawa seperti ini, adatnya orang Betawi seperti ini. Ya, itu akhirnya membuat sebuah kebudayaan yang baru. Mungkin kalau di Jawa, kalau namanya arisan, pasti baca doanya mungkin pakai bahasanya Jawa. Tapi ketika berkumpul di Jakarta yang komunitas orangnya tidak semua orang Jawa, mau tidak mau menggunakan kalau berbicara pakai bahasa Indonesia. Semua mengenal bahasa tersebut, ya. Jadi dihilangkan budaya kedaerahannya, berbaur, ya. Oke, lanjut. Tadi berhubungan sama unsur-unsur. Ada berapa tadi unsur-unsur? 7. Yang pertama, sistem mata pencarian. Seperti apa sih mata pencarian? Kalau misalkan seorang petani, otomatis mata pencariannya berhubungan dengan alat-alatnya apa ya? Cangkul, bibit, dan hal-hal lain yang berhubungan sama pertanian. Letak geografisnya berbeda tidak sama yang nelayan. Berbeda. Kalau pak nelayan pasti butuhnya apa? Jaring, apalagi? Perahu. Oke, bagus. Apalagi berhubungannya? Nuansanya berarti di lingkupnya mana? Berhubungan sama laut, ya kan? Jelas berbeda. Berhubungan sama hal tersebut pasti punya budaya sendiri nggak? Ada sama-sama panen. Panennya apa nih? Panen ikan. Biasanya dibilangnya petik ikan. Padahal sama-sama, padahal bukan ditanam, tapi dipetik. Orang daerah selalu bilang petik ikan atau panen ikan. Begitu juga orang yang ditanam, mencocok tanam, dia juga bilang petik padi misalkan. Punya budaya yang berbeda dengan lokasi yang berbeda. Budayanya sama-sama menghasilkan sebuah mata pencarian. Yang membedakan adalah lahan mata pencarian itu sendiri. Ada yang berhubungan dengan tanah, ada yang berhubungan dengan laut atau air, ya kan? Pasti sistem kebudayaannya akan berbeda. Ada nggak tarian nelayan di petani? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena bukan di laut. Berarti ada nggak petani bikin tarian nelayan? Nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak sesuai sama kebudayaan yang dia lakukan atau dia lihat sehari-hari. Ya kan, keseharian itulah yang menjadikan sebuah budaya dan inspirasi untuk membuat sebuah tarian. Ya. Lanjut. Berhubungan yang kedua adalah dengan mata pencarian, di mana ketika orang melakukan mata pencarian, orang seni bisa nggak sih jadi mata pencarian? Contohnya melukis, lukisannya diapain? Dijual. Akhirnya dapat hanya melukis saja kah? Menari. Ketika saya misalkan menari, Bu tampil di sana ya, Bu tampil di sini ya. Setelah menari saya dibayar. Itu jadi sebuah mata pencarian. Ya kan, bahwa dengan berkesenian bisa menjadi mata pencarian, sangat bisa. Ya, jadi jangan berpikir, kalau saya bisa seni, saya nanti nggak bisa hidup. Jadi guru juga bisa ya. Ya, saya buktinya juga mengajarkan seni. Oke. Yang ketiga apa? Religi. Apa itu religi? Keagamaan. Sebagai persembahan. Terus apa lagi? Berhubungan dengan kepercayaan. Kalau bilang kepercayaan, bilang religi, sebenarnya manusia atau orang Indonesia zaman dulu apa sih kepercayaan yang dia anut? Apa sih kepercayaannya orang Indonesia zaman dulu? Hindu. Pohon, pohon, batu, hewan. Kalau mau dikatakan bahwa orang yang mempercayai kepada benda disebut apa? Dinamisme. Dinamisme. Ketika mempercayai benda-benda yang tidak hidup, diyakini itu
alirannya atau kepercayaannya berhubungan dengan lanjut. Apalagi setelah itu? Animisme percaya akan Roh. rohnya siapa? Leluhur. Leluhur. Kenapa roh leluhur perlu dipercayai? Karena dipercaya leluhur Yang itu kenceng. tokoh terkuatnya mereka Tokoh terkuat. Apalagi? dan tetuanya mereka. Tetua mereka. Bagus. Apalagi selain itu? Yang cewek kemana nih ya? Kira-kira selain tokoh leluhur, apalagi yang dia percaya bahwa itu juga mampu menjadi sebuah kekuatan? Nenek moyang mereka. Mereka meyakini bahwa religi dipercaya berhubungan sama orang zaman dulu, ya, atau dengan leluhur-leluhur mereka, dan itu harus terus dipuja atau dia lakukan ibadah-ibadahnya. Yang kelima, Organisasi sosial. kira-kira organisasi sosial apa ya? Di sekolah organisasi sosialnya apa aja? OSIS. Di dalam OSIS ada apa lagi? Ada tidak organisasi lagi di dalam OSIS? Ada Ada apa? Ada anak. sekretaris bidang. Iya, ada misalkan mading, ada anak yang ekskul misalkan olahraga, ada lagi ekskul apa lagi? Saman. Ekskul apa lagi di sini? Taekwondo, dan masih banyak lagi ekskul-ekskul yang ada di sekolah. Dari sebuah organisasi besar, ada lagi skup organisasi kecil. Ya, itu di lingkungan sekolah kita. Di umum pasti banyak, sangat banyak. Yang tadi Atfal sebutkan misalkan di RT, ada nggak RT? Ada. Terus mungkin mau 17-an bikin lagi kepanitiaan di RT. Ya kan, itu juga sebuah skup organisasi kecil di lingkup rumah. Yang keenam, ada apa? Kesenian. Apa hubungannya kebudayaan dengan kesenian? Bakat. Apalagi? Hubungannya apa kesenian? Hal yang unik, Bu. Hal yang unik. Apalagi yang berhubungan dengan kesenian? Untuk hiburan. Kesenian awalnya tujuannya apakah untuk hiburan? Buat apa? Berdoa. Apalagi? Kesenangan. Keindahan. Bahwa di masa lampau kesenian tujuannya hanya satu, buat sarana upacara. Jadi zaman dulu kesenian dipercaya sebagai sarana upacara. Ya, nanti kita lihat sarana upacaranya meliputi apa. Terakhir ketujuh, ada bahasa. Bahasa di Indonesia kita punya bahasa sangat banyak nggak? Sangat. Suku Batak sendiri, Batak Toba, ada Batak Karo, ada Batak Pak, punya bahasanya berbeda-beda. Orang Jawa, sama-sama orang Jawa Timur, bahasanya sama-sama Jawa Timur berbeda sama orang Madura. Sama-sama orang Jawa Tengah, bahasa Jawa Tengahnya orang yang ngapak Purbalingga beda sama orang Solo. Ya kan, pasti bahasanya kan berbeda-beda. Padahal sama-sama Jawa Tengah. Jadi ada ribuan bahasa di Indonesia, tapi punya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ada yang mau bertanya kah? Sepertinya Bu. Ya. Kita masuk ke yang pertama. Unsur pertama, bahwa unsur di sini berhubungan satu adalah religi. Ada upacara yang digunakan dalam kegiatan upacara-upacara keagamaan. Nah, tari ternyata mempunyai semua ini. Seni tari semua dulu dilakukan sebagai sarana upacara. Upacara apa? Kelahiran. Upacara apa? Kedewasaan. Upacara apa? Pernikahan. Ada panen, ada perang, bahkan sampai upacara kematian. Itu ada semua dalam tari. Ya, ternyata orang zaman dulu melakukan semua rutinitas pasti berhubungan sama tari. Tari sajakah? Tidak. Ada lagi yang lain kah? Seni lain yang berhubungan selain tari? Apa contohnya? Seni musik. Apakah orang zaman dulu hanya seni musik dan seni tari? Ada seni lukis. Oke, good. Ada apa lagi? Ada seni rupa tidak? Contohnya? Apalagi? Batu-batuan. Ada batu-batuan, ada peninggalan, ya kan? Ada tidak lukisan di tembok-tembok atau di dalam gua-gua? Ada. Tanpa disengaja itu jadi sebuah karya lukis tidak? Ya.
Orang primitif pada saat itu dia tidak tahu. Setelah mungkin dia melakukan motong hewan pas segala macam, tangannya kotor, penuh dengan darah. Dia hanya memeperkan tangannya ke tembok-tembok. Tanpa disadari itu akhirnya jadi sebuah karya lukis, walaupun tanpa kesengajaan. Ya, akhirnya jadi sebuah karya lukis. Ketika mereka melakukan upacara, ada kegiatan upacara, ada nari, ada bergerak. Media dasar dalam tari adalah gerak. Mereka melakukan tarian, ada nyanyi-nyanyian, walaupun kita nggak tahu apakah cuman huha-huha atau hahaha huhu, kita nggak pernah tahu, ya kan? Ada nggak teaternya dilakukan? Ada pemimpinnya yang memimpin, ada anggotanya, ada yang mengorganisir. Dalam teater kan seperti itu, ada skup-skupnya. Siapa yang jadi ketua? Siapa yang jadi, ada organisasi dalam kegiatan di teater, ya kan? Artinya orang zaman dulu sudah mengenal seni atau belum? Sudah. Ya, artinya orang zaman purba sudah mengenal seni. Jadi salah besar kalau orang bilang, oh makhluk purba nih. Padahal makhluk purba yang menciptakan juga salah satunya seni. Pengetahuan, kira-kira makhluk purba menciptakan juga nggak? Iya, nanti kita akan bahas juga. Yang berhubungan sama religi. Adakah tarian sebagai sarana upacara kehidupan? Bahwa zaman dulu ketika manusia lahir itu ada upacara-upacaranya, ada keunikan upacara-upacaranya. Ada di suatu daerah ketika baru lahir bayi dimandikan pakai air kelapa. Bukan buat minum ya, bukan buat buka puasa. Tapi air kelapanya itu dipercaya bisa membersihkan kulit dari bayi, karena kan ada darah dan sebagainya. Itu ada yang seperti itu. Ada yang benar-benar dimandikannya di dekat mata air, karena dipercaya mata air itu adalah air yang bersih. Bayi baru lahir harus dalam keadaan bersih. Dan masih banyak lagi keunikan-keunikan di setiap daerah ketika ada sebuah prosesi bayi yang lahir. Kalau upacara kedewasaan, kira-kira di Indonesia ada nggak sih upacara kedewasaannya? Ada. Contohnya? Ada lompat batu. Oke, good. Dari mana lompat batu? Dari Nias. Oke, bagus. Ya. Ada berapa tempat kalau misalkan para pemudanya mau dikatakan dewasa, dia harus dipindah atau melakukan sesuatu. Salah satu contoh tadi yang dikatakan Faujan, misalkan dia ada lompat batu. Jadi dipercaya laki-laki kalau sudah dewasa, dia mampu melewati batu. Batunya bukan hanya 50 cm ya nak, bisa lebih dari 1,5 meter ya. Dan itu ada tahapannya. Jadi dari kecil laki-laki sudah berlatih. Nanti ketika sudah dinyatakan dewasa adalah proses ketika dia sudah bisa melewati batu yang besar tersebut. Kalau udah apa hadiahnya? Ada beberapa daerah yang memberikan tato. Jadi tato itu bukan sesuatu yang jahat atau segala macam, tapi ada simbol di wilayah tertentu bahwa itu adalah sumber kedewasaan bagi laki-laki. Atau misalkan di Irian ada, kalau kalian nonton film Denias, ada yang pernah nonton film Denias? Nah itu di film Denias, laki-lakinya kalau sudah dinyatakan dewasa dikumpulkan dalam sebuah rumah honai, rumah adat orang Irian, di mana di rumah honai itu laki-laki dewasa berkumpul. Ngapain? Arisan. Iya, Bu. Ngapain? Ngopi. Ya, enggak ya. Jadi mereka melakukan hal-hal pertukaran ilmu. Contohnya apa? Kalau berburu pakai ramuan apa ya yang buat membunuh si binatang. Jadi di bagian anak panah itu dikasih racun. Atau misalkan ditombak, itu anak laki-laki bersama-sama belajar itu. Membangun rumah, itu juga anak laki-laki. Berburu. Terus kalau sudah KKM gimana? Kalau sudah dinyatakan lulus gimana? Mereka baru boleh keluar. Jadi di desa-desa tertentu atau di daerah tertentu, yang laki-laki itu punya ritual tersendiri buat dinyatakan dewasa. Kalau yang perempuan gimana? Kira-kira yang perempuan ada tidak upacara kedewasaannya? Kerik gigi, bagus, dari Bali, ya. Itu lumayan unik. Kebayang nggak sih gigi bagian depan digasah ya supaya dia rata, ya. Itu salah satu keunikan. Walaupun kalau ada juga di daerah tertentu yang ketika perempuan sudah pintar menenun, ya, misalkan Mutia nih pintar menenun, ya. Kalau Mutia sudah pintar menenun, berarti sudah boleh dinikahin nih. Atau misalkan Ceria udah pinter manik-manik, bikin manik-manik, jago bikin manik-manik, berarti Ceria udah pantas nih dipersunting oleh laki-laki. Jadi setiap daerah punya keunikan berbeda-beda, ya. Sistem
tadi udah upacara kedewasaan, ada upacara panen, ya. Ada upacara yang berhubungan sama pernikahan. Setiap daerah upacara pernikahannya berbeda-beda nggak? Pasti berbeda-beda. Orang Jawa nikah sama orang Jawa, orang Batak nikah sama orang Batak, atau nikah orang Jawa sama orang Batak sudah berbeda lagi budayanya. Ya, jadi setiap budaya yang ada di upacara pernikahan pun akan berbeda-beda. Sistem organisasi sosial di sini disebutkan bahwa seni tari digunakan dalam kegiatan tari terbagi dari kalangan istana, ada dari kalangan masyarakat. Bahwa kita ketahui bareng-bareng bersama bahwa seni tari kalau yang di istana dinyatakan sebagai tari yang tumbuh dan berkembang di kalangan istana dinyatakan sebagai tarian Klasik. tari klasik. Oke, Alfian. Tari klasik itu hanya ada dan dipentaskan di wilayah istana. Kenapa? Karena memang komunitasnya begitu, ya. Mempunyai nilai kristalisasi yang tinggi. Mempunyai keunikan tersendiri. Terus kalau rakyat punya nggak tarian? Punya. Ketika tarian itu tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat, itu masuk ke dalam kategori tarian Rakyat. Yang beda apa sih antara tari klasik sama tarian rakyat? Yang membedakan apa ya? Kostumnya, Bu. Kostum, apalagi? Aturan. Propertinya, tempatnya benar, apalagi? Aturannya, Bu. Aturannya ada ketentuan baku, gerakannya juga dalam setiap gerakan. Contoh, kalau tari klasik perempuan Jawa itu nggak boleh mengangkat sampai tinggi, itu nggak boleh. Jadi yang boleh apa? Ketika perempuan nari klasik pelan, gerakannya halus, lembut, tenaganya penuh kelembutan, pelan saja. Gerakannya juga pelan banget, mengalir. Terus kalau yang tarian kreasi gimana? Mulai dari geraknya santai, ini udah boleh ngangkat, ya kan? Atau mau ini penuh keriangan, ini udah masuk ke wilayah tarian rakyat. Kenapa? Dia tidak punya aturan yang baku, berbeda dengan tarian klasik. Baik perempuan maupun laki-laki di tarian klasik punya aturan yang baku, dalam bergeraknya pun sama. Tatapan, wanita nggak boleh menatap ke depan. Jadi kemana menatapnya kalau di tarian? Kenapa? Pantang atau tidak sopan. Begitu juga laki-laki ketika nari tidak boleh sampai dongak. Kenapa? Lagi-lagi, kalau dalam tarian klasik dinyatakan tidak sopan. Tarian Melayu, perempuan nggak ada yang membuka. Perempuan akan menutup bagian depan. Itu salah satu etika atau attitude. Kalau perempuan nari, kalau laki-laki nari, sama-sama bergeraknya membuka kaki. Kalau perempuan menutup bagian depan. Itu ada salah satu ketentuan-ketentuan baku yang hanya ada di gerak-gerak dan tarian tradisional Indonesia. Memuliakan perempuan dan juga laki-laki. Ada dengan keunikan-keunikan masing-masing. Lanjutnya ada sistem pengetahuan. Di sini pengetahuan dengan mempelajari sejarah tarian. Orang tadinya tidak tahu tarian seperti apa sih. Tidak tahu tarian dari daerah ini apa saja sih. Orang tidak tahu bahwa tari berguna ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi lama-lama akhirnya orang mempelajari. Ada sekolah-sekolahnya. Ya, kapan sekolah seni tari ada sih? Adakah yang tahu? Setelah zaman kemerdekaan, Bu. Kenapa setelah zaman kemerdekaan? Kenapa setelah zaman kemerdekaan? Karena untuk memperingati kebebasan mereka merdeka dibuat setelah sanggar tari. Dibuatlah sebuah sanggar-sanggar tari. Oke, sedikit tambahan informasi bahwa ketika zaman sebelum kemerdekaan daerahnya kan terkotak-kotak. Ya kan? Dibuat divide and impera. Itu juga sama, budaya atau konsep kita terkotak-kotak. Itu yang membuat Indonesia tidak bisa merdeka. Setelah merdeka, Presiden Bung Karno ingin Indonesia bersatu. Begitu juga dengan kebudayaannya. Orang yang Irian tidak hanya belajar Irian, tapi juga harus belajar Jawa. Orang Jawa tidak hanya belajar tarian Jawa, tapi juga belajar tarian Irian. Itulah salah satu kenapa dibuat sekolah-sekolah seni. Biar saling mempelajari, bertukar ilmu atau pengetahuan. Ya. Next. Sistem mata pencarian hidup. Ya, tadi sudah dinyatakan bahwa dengan seni, baik itu seni tari, seni musik, seni rupa, dan teater dapat jadi sebuah mata pencarian. Ada juga yang sifatnya wujud budaya. Apa sih wujud budaya?
Ada yang pernah lihat, mungkin kalau ada yang suka naik gunung atau hiking, ngelihat ada peninggalan-peninggalan, ya, atau misalkan ada artefak yang masih ada wujudnya, itu salah satu wujud dari sebuah budaya, ya, peninggalan di masa lalu, ya, atau prasasti, atau batu kapak, atau banyak hal lagi, atau misalkan candi, itu salah satu wujud artefak, ya. Nah, di situ punya nilai budaya tersendiri. Aktivitas masuk dalam sebuah wujud budaya, masuk. Orang Indonesia terkenal sama budayanya apa? Dari gambar ini budayanya apa orang Indonesia? Menanam. Lihat, diperhatikan sama-sama, apakah budaya yang terdapat di sini dalam sebuah gambar ini? Gotong royong. Bergotong royong, ya kan? Kalian di kelas melakukan kegiatan gotong royong tidak? Iya. Contohnya apa? Piket kelas. Piket kelas adalah sebuah tradisi di Indonesia yang dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan. Buatlah sebuah kegiatan yaitu piket kelas. Pada dasarnya dulu adalah gotong royong, tujuannya sama, kerjasama untuk hal yang positif. Itu salah satu bentuk wujud budaya Indonesia yang luar biasa. Apalagi selain gotong royong, sebuah wujud kebersamaan orang Indonesia. Budayanya orang Indonesia yang di luar negeri nggak ada. Paling gampang tidak berbayar, ada di badan kalian sendiri. Kalau pagi-pagi Bapak Ibu guru di depan yang piket pasti melakukan itu. Salam. Ya kan? Salam, senyum, salam 5S. Itu salah satu wujud. Ya, ketika senyum, salam, sapa, ya, itu salah satu wujud orang Indo, sopan santun, itu salah satu wujudnya budayanya orang Indonesia. Coba kalau kalian ke Rusia, senyum-senyum, pasti digaplok. Ini ngapain nih gitu kan? Ya, karena bukan budayanya, tapi berbeda orang Indonesia. Ya, dia mau tidak mau, kenal tidak kenal, pasti akan senyum atau nundukkan kepala, ya kan? Atau ketika kalian jalan, ya, permisi. Itu salah satu wujud budaya Indonesia, ya. Dan akhirnya jadi ikon orang Indonesia juga. Oke, beberapa hal yang sudah saya cari. Lanjutnya adalah, ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke dalam penugasan? Ya. Oke, perhatikan. Ada lembar kerja peserta didik. Di sini saya ingin kalian membuat sebuah kelompok, ya, kelompok-kelompok kecil di kelas. Yang dibahas apa? Mengenai satu tadi ada konsep budaya. Yang kedua ada unsur budaya. Yang ketiga ada isi materi itu sendiri atau wujudnya. Apa yang kalian lakukan? Silakan kalian mencari informasi. Unsur-unsur budayanya seperti apa sih? Konsep budayanya seperti apa sih? Kelompok kalian boleh mencari. Dihubungkan sama seni tari. Misalkan kelompok ini mencari tarian dari Bali. Tarian Bali banyak ya, ada pendet, ada legong. Tarian dari Kalimantan juga banyak. Misalkan mencari. Nah, kalian cari konsep budaya tarian tersebut apa? Terus unsur-unsur dalam tarian itu apa? Lalu wujudnya apa dalam tarian? Ada alat musiknya apa? Ada propertinya apa? Kostumnya apa? Jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya tentang lembar kerjanya ini? Nanti penilaiannya seperti apa? Ada penilaiannya. Ya. Nanti di sini ada lembar penilaian yang saya nilai, lihat ada kelengkapan materi. Kalian lengkap nggak mengisi? Oh, cuma mengisi unsur-unsur, berarti nilainya pasti akan berkurang. Kalian mengisi tentang kemampuan kalian berpresentasi nanti seperti apa? Ya, itu nanti ada di situ ada kolom-kolom penilaiannya. Kelengkapannya ada apa dalam kegiatan yang kalian lakukan? Di situ ada kelengkapan yang harus kalian isi. Terus ada penilaian sikap. Kalian mengerjakannya jujur nggak? Bertanggung jawab nggak kalian mengerjakan? Ya, penuh percaya diri, ada kreatif dan mandiri, kalian melakukan itu semua. Itu masuk ke dalam penilaian yang saya lakukan. Ada yang mau bertanya sebelum kerja kelompok? Tugasnya hari ini selesai kan, Bu? Ya, bisa. Oke, bisa. Kalian boleh membuka handphone sebagai sarana membantu cari sumber ilmu. Silakan dibuat kelompok-kelompoknya dulu.
Kelompok mana yang akan maju duluan? Sudah selesai kelompoknya? Oke, satu kelompok sudah selesai. Ada kelompok lagi mungkin yang lain? Yang sudah selesai kelompoknya? Kita. Saya Bu. Sudah selesai? Sudah, Kelompok Bu. Farid? Oke, bagus. Filenya saya kirim ya Bu. Ya, kalau sudah silakan dikirim. Begitu juga kelompoknya ceria boleh dikirim biar kita bisa lihat sama-sama. Oke, silakan kembali ke posisi ke depan. Ya deh, terlalu. Sama-sama kita lihat hasil presentasi dari kelompok dari ceria. Sebelum mulai kembali ke kegiatan presentasi, saya mau bikin ice breaking dulu, ya. Sudah konsentrasi lagi kah? Tadi kan kelamaan dengar saya ceramah. Ada ice breakingnya gampang, gampang banget. Ice breakingnya gampang. Kalau dibilang apa namanya, yang nomor ganjil, kalau bilang nomor ganjil adalah kecil. Setiap yang genap adalah besar. Ingat ya, kalau yang ganjil bilangnya besar, kalau yang genap bilangnya kecil. Oke, siap, kita mulai. Konsentrasi. 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 Absen 18. Iya. Besar tapi ragu-ragu, besar apa kecil? Artinya masih ada yang belum konsentrasi. Ingat ya. Oke, ya, silakan. Kelompoknya maju presentasi. Untuk presentasi diperhatikan bagi yang bertanya silakan disebutkan nama. Untuk kelompok yang presentasi ketika selesai mempresentasikan memberikan kesempatan kepada temannya untuk bertanya. Artinya ada sesi tanya jawab. Silakan dimulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep budaya pada tari serimpi. Pada konsep ini, kami menginginkan untuk orang lain agar mengetahui konsep apa saja yang terdapat pada tari serimpi ini. Hal ini juga bersangkutan dengan kami yang ingin mengenalkan tentang budaya yang ada di Jawa tentang tema tari serimpi kami. Pada konsep tarian meliputi beberapa hal, yakni ruang gerak atau gerakan dalam tari serimpi ini didominasi oleh gerakan tangan, kaki, dan kepala. Yang kedua, tenaga yang digunakan pada tari serimpi adalah penari menari dengan lemah, dimulai dengan gerakan yang sangat pelan dan halus. Baik, dari presentasi apakah ada yang ingin bertanya tentang tari serimpi kami? Silakan sesi tanya jawab. Ya, silakan Akmal. Bikin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalis Fahmi. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok kalian. Dalam penjelasan presentasi kalian tadi, di sini ada yang belum dijelaskan atau diberitahu kepada kami semua, yaitu properti apa saja yang digunakan dalam tari serimpi. Oke. Terima kasih. Berarti teliti, ya. Akmal berarti teliti. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badam Nadiri. Berdiri di sini saya ingin bertanya mengenai alat musik tarian serimpi. Cara memainkan alat musiknya itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan ingin bertanya, pola nilai apa yang dipakai oleh penari tari serimpi? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan lain kah? Saya bisa Karismatika ingin menjawab pertanyaan dari Akmal tadi. Properti apa saja yang ada pada tarian serimpi? Untuk properti pada tarian serimpi ini terdapat selendang. Ya, hanya selendang. Jadi ketika gerakannya menari ini hanya dengan gerakan selendang. Ya, ketika dia beber juga gerakannya juga untuk selendang. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Farid, yaitu bagaimana cara memainkan alat musiknya. Cara memainkan alat musik pada tari serimpi ini umumnya dengan cara dipukul. Terima kasih. Terima kasih. Sudah dijawab tadi durasinya? Pertanyaan rival akan disampaikan oleh Sulis. Lamanya 15 menit. Durasi 15. Untuk tari-tarian klasik dominan itu paling minim adalah 15
Bisa sampai berjam-jam, iya. Ya, tapi biasanya paling simpelnya adalah 15 menit sampai dengan 1 jam atau 2 jam. Setelah mempelajari konsep budaya, apa yang didapat? Pasca, Rahmat, Wildan, ya, apa yang didapat? Fauzan. Pengetahuan yang baru, oke, dapat pengetahuan baru ya. Ya, jadi kalian dapat informasi tentang konsep budaya, ternyata di dalamnya ada sebuah tujuan. Oke, terima kasih atas perhatian kalian pada mata pelajaran saya. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan membahas sebuah budaya, tapi budayanya ke budaya lokal. Artinya kita akan mempelajari sebuah budaya yang ada di Betawi, 4 daerah setempat. Jadi silakan kalian juga mencari informasi tentang budaya Betawi. Mulai dari apa? Dari mulai makanannya, mulai dari rumah adatnya, kesehariannya, atau kesenian dan yang lain-lain yang berhubungan dengan konsep budaya Betawi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum ditutup, ada baiknya ketua kelas memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Everybody, global doa jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Hati-hati di jalan.